Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sultoni dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Sebelum kita masuk ke pengertian pasar persaingan sempurna, saya akan menjelaskan pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa, di mana produsen menjual barang atau jasa, dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna, baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Maksudnya, karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua yaitu penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian banyak perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau menambah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang ketiga yaitu penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna. Produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat yaitu pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan di atas harga tersebut. Yang kelima yaitu setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh perusahaan A atau B. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagian kecil dari total produk yang ditawarkan di pasar. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga. Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan.
Yang keempat yaitu perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Yang kelima yaitu maksimisasi profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Yang keenam yaitu tidak ada regulasi dari pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar. Yang ketujuh yaitu mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Faktor-faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, terjadi persaingan sempurna di dalam pasar input. Yang kedelapan yaitu pengetahuan sempurna. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik tujuh kondisi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, kondisi ketidakpastian di masa mendatang dapat diantisipasi. Berikut ini adalah gambar diagram pasar persaingan sempurna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.